COVID-19. Nah, sebelumnya sangat banyak sekali informasi-informasi baru tentang virus ini dan sangat disayangkan virus ini sudah masuk di Indonesia sehingga kita harus tahu mengenai virus ini. Di mana masuknya virus corona ini membuat pemerintahan di Indonesia menggalakkan hashtag di rumah aja. Nah, sebenarnya apa sih virus corona dan bagaimana cara penyebarannya? Mari kita simak bersama-sama. Asal usulnya, jadi sebagian besar virus baru yang menginfeksi manusia itu sebenarnya merupakan virus-virus yang berada di hewan. Bahkan dari hewan peliharaan sampai hewan yang di alam bebas. Nah, nCoV pun begitu, sebenarnya sudah lama ada namun sebelumnya kita tidak tahu aja dengan keberadaannya. Berdasarkan penelitian nCoV berasal dari kelelawar karena memang kelelawar itu merupakan spesies yang mengandung coronavirus yang paling beragam. Nah, ternyata ini dia asal muasal corona, yaitu dari kelelawar. Di mana aspek yang membuat virus di hewan ada di manusia diantaranya yaitu satu, adanya kontak antara hewan dengan manusia. Yang kedua adalah kemampuan adaptasi virus nCoV ini di inang yang baru. Sedangkan penyebarannya, di mana penularan coronavirus dari manusia ke manusia diperkirakan terjadi melalui kontak langsung dalam jarak dekat via tetesan kecil atau percikan atau disebut droplet dari saluran pernafasan yang dihasilkan penderita saat bersin dan batuk atau mengenai selaput yang dihasilkan penderita saat bersin dan batuk atau mengenai selaput lendir pada rongga mulut, rongga hidung, atau pada mata sehingga cepat sekali penyebarannya. Nah, pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Virus corona ini menyerang sistem pernafasan dan bisa memicu banyak gejala, mulai dari batuk, pilek, demam, hingga pneumonia akut. Resiko fatal pun dapat meningkat bila infeksi ini dialami orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, ciri-cirinya ada demam, keluhan mirip seperti flu, misalnya batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan serta sesak nafas. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, sebenarnya virus ini itu bisa bertahan di benda mati tapi dalam beberapa jam aja. Jadi jangan khawatir ya. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang meningkatkan resiko kematian akibat COVID? Mari kita simak. Nah, virus corona itu dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, yaitu usia yang di atas 60 tahun, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah dan memiliki penyakit jantung atau paru-paru yang menahun. Selanjutnya, gejala virus corona apa aja sih? Nah, infeksi virus corona atau COVID-19 itu bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 98% darinya yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 3/4-nya adalah batuk, dan setengahnya adalah sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, dari gejala-gejala itu, kalian merasakan 3 diantaranya segera periksakan ke dokter ya, terlebih yang punya riwayat berpergian 14 hari ke belakang atau riwayat kontak dengan pasien yang positif nCoV. Nah, dampak dari virus corona itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai dengan kematian. Wow, sangat bahaya ya guys.
Sedangkan bagaimana sih pencegahan virus corona? Nah, sampai saat ini itu belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yaitu adalah hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung, karena kita juga tidak tahu kan yang terinfeksi positif dan negatif virus corona, kita juga tidak tahu. Lebih baik kita hindari saja. Yang kedua adalah gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Terlebih yang sedang sakit, utamakan memakai masker. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Nah, sebenarnya kalau ada sabun sama hand sanitizer, kalian pilih mana? Ya, kalau bisa sih sabun aja ya, karena sabun lebih terjamin kebersihannya. Selain itu, kalian kan juga pakai air. Jadi, kalau tangan kita semakin bersih, maka kesehatan kita juga terjaga. Seperti itu. Selanjutnya adalah jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi, kalau dari luar, kita usahakan cuci tangan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya penularan virus corona tersebut. Selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, segera cuci tangan setelahnya. Selanjutnya, masaklah daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi ya. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah. Kita juga harus menghindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Selanjutnya adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, karena ini sangat penting. Untuk orang-orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah nih yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah segera periksakan diri ke rumah sakit. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. 3. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. 4. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 5. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 6. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. 7. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin.